Oke, halo, aku Minda dari Major Komunikasi Batch 22. Nama saya Marvin Hasan Zevanya Warela, Batch 22 dari Major International Relations President University. Siap, nama saya Alan Sabroni, saya bekerja di Presiden University Hosting sebagai Satpam. Ya, nama saya Ibu Ain. Saya Bilahnya. Oke, nama Ibu Busani. Jadi enggak. Halo semuanya, perkenalkan aku Sani dari Major Industrial Engineering dari Presiden University. Jadi menurut aku bahasa Indonesia itu sebuah alat komunikasi ya, terutama kita di lingkup negara Indonesia, di mana bahasa Indonesia itu kan bahasa resmi. Jadi orang-orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi mereka antar sesama. Fungsi bahasa Indonesia menurut saya adalah untuk cara berkomunikasi. Kita sebagai bangsa Indonesia memiliki bahasa yang sangat banyak, dan bahasa persatuan kita itu Indonesia. Jadi kalau kita ke luar pulau, seperti Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, kita hanya bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kita menggunakan bahasa daerah masing-masing, maka komunikasi itu akan terhalang. Jadi kita tidak berkomunikasi dengan baik. Fungsi bahasa Indonesia itu untuk kita sebagai warga Indonesia itu harus bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Itulah fungsi dari bahasa Indonesia. Buat komunikasi di luar rumah gitu, untuk ketemu orang-orang yang di luar seperti mahasiswa-mahasiswi atau orang-orang luar. Kalau menurut Ibu? Untuk mempermudah berkomunikasi sama itu. Ya begitulah. Ya. Ada lagi Bu jawaban lain? Udah. Itu aja. Kalau sehari-hari Ibu sering pakai bahasa apa? Iya, kadang kalau untuk bahasa sendiri kan di rumah bahasa Sunda gitu ya. Tapi buat di rumah kalau lagi kesel-kesel gitu sama anak-anak baru saya keluarin bahasa Sunda. Saya kan orang Sunda. Tapi kalau kadang bahasa hari ini mah ada juga Indonesia gitu. Komunikasi sama anak juga campuran lah. Oke. Terus as ya. As bahasa Indonesia nih. Iya, mungkin apa ya? Kayak fungsi bahasa Indonesia tuh kayak mempermudah kita dalam ngobrol. Misalnya kita nggak ngerti bahasa Sunda, ya kita gunain bahasa Indonesia gitu. Mungkin ada jawaban supaya gampang aja, supaya gampang. Terus ada lagi mungkin jawaban lain. Udah itu aja deh. Itu aja supaya gampang. Oke. Tentu saja bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai wadah untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, dan juga sebagai yang tercetus di 3 Sumpah Pemuda tahun 1928 pada 28 Oktober. Tentu saja bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia adalah bahasa yang penting kita kuasai sebagai orang Indonesia, karena sebagai wadah untuk berkomunikasi dan pengaplikasian dari Sumpah Pemuda tahun 1928. Atau pesan dari aku tuh, sebenarnya kita sebagai orang Indonesia tuh nggak perlu malu gitu ya buat berbicara dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia tuh di negara lain tuh sangat digemari dan sangat disukai. Terutama mereka kayak khususnya di Korea gitu ya, di Korea Selatan sendiri tuh bahasa Indonesia tuh kayak jadi salah satu mata kuliah di universitas mereka buat mereka pelajarin gitu loh. Jadi kita sebagai orang Indonesia tuh harusnya bangga gitu, karena bahasa Indonesia itu terkenal di luar negeri gitu. Jadi lestarikan bahasa Indonesia. Untuk teman-teman yang masih malu untuk menggunakan bahasa Indonesia, kita nggak perlu malu, karena itu adalah bangsa persatuan kita. Kita harus menumbuhkan rasa rasionalisme kita kepada satu negeri. Terima kasih. Sebagai warga Indonesia itu harus bisa sih, sedikit demi sedikit bahasa Indonesia, karena itu ciri khas warga Indonesia. Jadi harus bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau bisa sih gunakan aja buat sehari-hari juga gitu. Buat sehari-hari, buat di rumah terus sama di sekitar teman-teman juga gitu. Gunakan bahasa daerah sama bahasa Indonesia juga biar pada ngerti. Oke. Buat Ibu ada tambahan? Enggak. Kata-kataku atau pesanku untuk
kita sebagai generasi muda adalah kita sebagai generasi muda harus bangga dan juga melestarikan bahasa Indonesia, karena kita sebagai generasi muda, kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Ayo semangat gunakan bahasa Indonesia.